Halo, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Aufa, Azwa, Darel, dan Fatir. Maaf, Mister agak terlambat masuk tadi karena ada yang harus diselesaikan dulu. Em, Suara Mister masih terdengar jelas di sana? Oke, untuk Azwa, Darel, dan Fatir, apakah terdengar? Terdengar, Mister. Oke, mantap. Oke, V belum masuk, masih ada 4 orang, 2 orang lagi ya? 2 orang lagi. Oke, sembari kita nunggu teman-temannya, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu? Sama ini, aplikasinya udah diinstal semua? Ada kesulitan? Azwa, Aufa, Darel, dan Fatir. Kita menggunakan Visual Studio Code ya, mulai dari pelajaran sekarang sampai ke belakang. Kita langsung menggunakan, nggak lagi kita gunakan platformnya. Platformnya kita gunakan untuk lihat soal aja. Lihat soal, nanti codingnya bukan lagi di platform, tapi di Visual Studio Code. Atau yang dipunya teman-teman itu Algo Python, kalau nggak salah namanya. Ada yang terkendala nggak untuk instalasinya? Oke, Bilkis. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar di sana, Bilkis? Terdengar, Kak. Oke, thank you, Bilkis. Untuk yang lainnya bagaimana? Bagi yang baru masuk, apakah ada kendala juga mengenai instalasi Visual Studio Code-nya atau Algo Python-nya? Ada yang pakai Mac nggak? Boleh resen, ada yang pakai Mac? Nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi. Oh, Bilkis pakai Mac. Kemarin ada kendala di instalasinya nggak untuk Algo Python-nya? Enggak kayaknya. Nggak ya? Oke, mantap. Good. Nanti kita akan coba langsung simulasi untuk penggunaannya. Nah, sebelum masuk ke bagian materi kita, ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai pembelajaran kita minggu lalu? Mengenai kelas. Kelas dan turunannya. Entah itu fungsi, fungsi kalau dalam kelas disebutnya metode. Ya kan? Variabel, kalau variabel di dalam kelas disebutnya property. Kemudian ada inheritance, turunan dari kelas. Kemudian initiate kelasnya, instantiate kelasnya untuk jadi objek, ya kan? Karena kelas pada dasarnya adalah blueprint atau rancangan yang nantinya kalau kita mau pakai kita butuh kita instantiate dulu ke dalam suatu objek. Nama objeknya bebas ya, tapi biasanya dimulai dengan huruf kecil. Kalau kelas dimulai dengan huruf besar, huruf awalnya ya, huruf awalnya huruf besar. Atau mungkin fungsi-fungsi yang lain kalau mau ditanyakan, fungsi mulai fungsi dasar kita, yang pertama dulu kita belajar print, naik integer, int, str, input, dan fungsi-fungsi lainnya, string. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Clear ya? Oke, kalau clear, Mister coba mau yang nanya ya. Tadi kan Mister udah sempat kasih review dikit ya, Mister mau buka dulu ke lessonnya yang baru. Mister akan berubah ke ininya ya, share screen ke course-nya untuk code-nya di platform. Oke, Mister belum masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang udah muncul. Nah, berhubung tidak ada yang bertanya, Aufa, Azwa, Darel, Fatir, V. V, udah masuk V. Halo V. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas V? Halo V. Apakah suara Mister kedengaran jelas di sana V? Oke. Good. Dan Bilkis,
Tadi nggak ada yang nanya. Ntar, V ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai materi kita kemarin? Belum ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau belum ada, Mister akan coba tanya-tanya ya. Oh ya, nggak apa. Nanti kita akan coba ini. Kita akan coba bahas kalau misalnya ada waktu. Nanti kalaupun misalnya V masih mau mencoba ngerjakan yang lainnya, kalau ada ini yang bingung V, nggak apa. Tanya ke Mister lagi ya V ya, kayak tadi. It's okay, no problem. Teman-temannya juga nggak ada masalah ya kalau misalnya mau tanya-tanya ke Mister mengenai apa yang udah dikerjakan atau yang kemarin-kemarin belum dikerjakan, terus bingung, boleh tanya ke Mister. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, sekarang kita coba review yang minggu kemarin ya, minggu kemarin karena belum ada yang bertanya nih. Mister mau coba pastikan dulu. At least teman-teman clear dulu konsepnya. Kalau Mister mau buat kelas dengan nama animal, apa yang harus Mister masukkan ke dalam, apa yang harus Mister tuliskan di dalam code ini? Aturannya jangan sampai lupa ya. Bagaimana kalau kita menulis kelas? Mister Random ke Darel. Ini pertanyaan ini pernah Mister tanyakan kalau nggak salah di minggu-minggu sebelumnya. Silakan diselesaikan. Jadi tuntun Mister untuk membentuk kelas animal. Ya oke, baik Mister. Oke, coba. Silakan. Apa harus Mister tuliskan? Mau langsung open mic atau mau dituliskan di chat? Kalau open mic, Mister tunggu. Kalau di chat, Mister nunggu chatnya dari Darel. Kelasnya kelas animal. Yang lain siap-siap ya. Nanti Mister akan coba tanya terkait dengan apa yang tertulis di code-nya sini. Bebas, mau diisi apapun bebas kelas animalnya. Yang penting Mister mau bentuk kelas animal. Mister tunggu. Oke. Mister copy. Daryl sudah mengirimkan chatnya. Mister akan copy ke bagian sini. Oke. Sekarang Mister coba running ya. Kalau ini benar, harusnya dia nggak akan muncul apapun. Oke, udah benar ya. Dia nggak akan muncul apapun di sini. Penulisan kelas animalnya juga udah oke. Nggak ada yang salah di penulisan code-nya. Setelah operator kelas, kemudian kita nama kelasnya, ada kurung buka kurung tutup ini, jangan lupa. Kemudian ada titik 2. Sebenarnya kalau kita nggak mempunyai turunan atau parent class, ini dihilangkan nggak ada masalah. Di running pun juga aman. Tapi ini kita coba untuk ke best practice ya teman-teman ya. Jadi supaya penulisannya standar. Jadi selalu gunakan kurung buka kurung tutup. Mau dia ada parent atau tidak. Mau dia ini kelasnya itu inheritance atau tidak. Oke, kemudian yang kedua ada ini def init self dan di pass isinya. Tujuan di pass ini untuk dia supaya terdeteksi isian dari init itu ada. Tapi isinya masih kosong. Gitu ya, untuk mengidentifikasi ke sistem atau memberikan instruksi ke sistem yang dia kosong, kita kasih nama atau operator pass. Oke, sekarang Mister tanya selanjutnya. Def init ini disebut apa? Siapa ya? Fatir. Def init itu disebut apa di dalam kelas? Halo, Fatir? Lupa saya nama-namanya Mister. Iya. Apa dong? Coba. Dia tujuannya gini aja. Kalau lupa namanya, fungsinya deh. Fungsinya buat apa itu def init? Biasanya di dalam def init isinya apa? Ayo.
Kalau oke, lupa fungsinya, oke, no problem. Kalau sekedar nama mah, Mister juga nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi konsepnya, berarti dev init ini untuk apa dulu? Biasanya. Karena ini khusus ya, metode khusus yang digunakan oleh kelas untuk titik. Apa Fatir? Untuk memanggil isi dari kelasnya, Mister. Isi dari kelasnya contohnya apa? Misal dev init self, beberapa variabel. Oke, itu parameternya ya. Jadi yang Ya. dimaksud oleh Fatir parameternya. Oke, Mister akan coba ikutin. Misalnya X dan Y. Sekarang parameter ini biasanya digunakan untuk apa, Fatir? Bangun datar. Bangun datanya seperti apa? Persegi. Contohkan, kalau misalnya lupa istilahnya, lupa apa namanya, itu oke, no problem. Mister nggak akan mempermasalahkan itu. Juga, Mister juga kadang-kadang lupa namanya. Tapi tahu fungsinya. Nah, ini dulu yang paling penting, fungsinya. Jadi nanti di dalamnya ini buat apa? Ketika dapat parameter X, Y, selanjutnya mau diapain nih? Ini self under self titik X. Oke, gini, self titik X ini ya. Oke, ini nanti kita assign ke dalam nilai apa? Nilai X. Nilai X. Oke, jangan ragu ya. Ini oke, udah benar. Yang dimaksud oleh Fatir ini maksudnya adalah untuk menentukan properti ya, teman-teman. Nah, sekarang Mister akan mulai dari atas. Tadi Fatir yang disampaikan itu adalah untuk menambahkan parameter yang ada di dalam konstruktor. Ini namanya konstruktor. Jadi itu khas namanya memang seperti itu. Mau teman-teman cari dimanapun itu namanya selalu seperti itu untuk bagian metode yang sifatnya initiate suatu nilai. Initiate suatu nilai itu bisa apa? Yang contohkan Fatir ini itu adalah properti. Bisa juga memanggil kelas. Self, selalu ada self-nya ya depannya ya. Kemudian misalnya metode tertentu. Metode tertentu. Misalnya namanya ya ini, Mister sembarang nama. Dan jangan lupa kalau kita memanggil metode itu ada kurung buka, kurung tutup. Nah, yang paling penting, teman-teman juga harus sediakan metodenya. Def metode tertentu. Di dalamnya ada self. Nah, ini kita pas. Jadi, ini juga selain bisa menginitiate property, juga menginitiate si kelasnya. Si metodenya. Pas waktu pertama kali kelas animal dipanggil atau diinstansiate. Jadi, pada saat teman-teman melakukan instansiate seperti ini, animal sama dengan kelas animal, kita panggil kelas animalnya, kemudian kita isi nilai x-nya 12, kemudian ini sembarang nilai ya, 13, kemudian nanti metode tertentunya akan langsung terpanggil. Contohnya kita buat ambil di sini, print hello from method tertentu. Nanti ketika kita running, maka yang terjadi adalah dia langsung memanggil metodenya dan mengerjakan perintah yang ada di bawahnya. Oke? Dan perintah ini bebas ya, nggak cuma satu baris, bisa 4 baris, 15, dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Clear ya review kita ya? Jadi ini adalah basic class yang teman-teman harus pahami. Kalau nggak paham, coba langsung tanyakan aja. Mau dikonfirmasi silakan. Jadi bukan hanya pertanyaan, kalau teman-teman konfirmasi, Mister, ini metode tertentu apakah harus dalamnya ada self-nya? Berarti kalau nggak ada, bagaimana? Ya itu boleh, nggak apa. Kalau teman-teman masih agak ragu. Karena ini nanti berhubungan sama fungsi. Bentuk fungsi itu sama, kayak gini. Cuman dia ada di luar kelas. Kayak gini. Nah ini kalau kayak gini disebutnya fungsi tanpa self. Self itu merujuk ke kelasnya. Nah, ini salah satu contoh ya kalau teman-teman ingin menanyakan atau mengkonfirmasi sesuatu. Nanti Mister akan coba jelaskan. Semoga penjelasan Mister bisa membantu pemahaman teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Yang Algo Python-nya maksud Mister. Algo Python-nya dibuka. Kemudian nanti teman-teman sign in dengan menggunakan akun teman-teman semuanya. Oke, sign in dengan menggunakan akun teman-teman semuanya. Nanti silakan buka di bentar, Mister bukanya lewat platform mana platform Mister?
Oke, silakan dibuka di modul 6, Publishing and Distributing Software. Kemudian pilih yang ini isinya cuma dokumen aja. Teman-teman kalau buka isinya cuma dokumen aja, materi kita. Atau bagaimana cara instalasi dari Visual Studio Code-nya. Karena teman-teman udah menyiapkan, bisa dilewatin aja, diklik-klik aja, kemudian di next. Kemudian back ke bagian yang sini, tinjauan. Nanti kita akan masuk ke bagian tinjauan dan VS Code-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nanti ada kata VSC. Kemudian kalau teman-teman lihat juga di bawahnya ada VSC lagi. Nah, yang ada tulisannya VSC, ya yang ada tulisannya VSC ya. Kalau ini nggak ada juga. Itu berarti dia bisa dibuka langsung dengan menggunakan algo Python yang teman-teman install. Tapi kalau dia nggak ada tulisannya VSC, teman-teman masih bisa dibuka atau dengan menggunakan platform juga masih bisa dibuka. Tapi kalau ini, kalau udah ada VSC gini, kalau Mister buka di platform, bentuknya kayak gini. Nggak akan ke generate code-nya. Jadi code-nya itu nggak ada, cuman bentuk soal-soalnya aja. Maka tadi Mister bilang kalau misalnya di bagian Visual Studio Code-nya soalnya kurang jelas, kita bisa pakai platform untuk melihat soal-soalnya suruh ngapain aja. Nanti di sini ya, soal-soalnya. Boleh lewat sini, boleh langsung ke Visual Studio Code karena dia terbagi dua kalau di Visual Studio Code nanti. Nanti Mister akan coba tunjukkan bagaimana bentuknya. Silakan teman-teman siapkan dulu aja algo Python-nya, sign in aja dulu. Nanti kita akan masuk ke bagian materi pertama, kemudian yang kedua selanjutnya. Oke, Mister akan back ke bagian PowerPoint-nya dulu. Oke, dari awal ya. Jadi di sini kita akan mulai mengembangkan aplikasi game di lingkungan pengembangan profesional. Maksudnya IDE itu ya, Integrated Development Environment. Jadi ini digunakan biasanya oleh teman-teman programmer di luar sana. Visual Studio Code yang paling populer. Nah, punya kita itu sebenarnya Visual Studio Code, tapi udah dimodifikasi oleh tim Algonova supaya nanti kita tinggal pakai aja. Jadi di dalamnya itu udah terinstall Python, terinstall modul-modul yang dibutuhkan, tinggal pakai saja. Nggak ada perlu install-install lagi. Selama asumsinya instalasinya nggak ada masalah ya pada saat di awal ya. Tapi nanti kalau misalnya ternyata modulnya itu masih belum ada yang terinstall, kita bisa install lagi. Nanti kita tambahkan. Nanti bagaimana ngeceknya apakah Visual Studio Code kita itu at least dapat mengerjakan atau mengenerate code untuk diinterpretasikan ke dalam suatu program. Kita akan coba bareng-bareng nanti ya. Oke, kita masuk ke bagian jenis-jenis lingkungan pengembangan yang sering digunakan untuk Python. Itu ada Visual Studio Code yang ini kita pakai. Kemudian ini PyCharm dan juga ada Spider, ada juga Anaconda dan sebagainya, macam-macam, banyak. Cuman yang biasanya populer itu antara dua ini, Visual Studio Code atau PyCharm untuk membuat program, atau ada lagi yang dia online, sifatnya cloud, pakai Google Notebook. Nah, itu bisa dipakai juga. Cuman dia online. Di save-nya nanti di cloud. Jadi teman-teman buat akun, pakai akun Google, nanti bisa buat untuk yang bagian Google Notebook-nya. Itu sama dengan kalau yang versi online-nya Jupyter Notebook. Nah, itu mirip. Punyanya Anaconda biasanya itu udah terset dalam satu di Anaconda. Nah, ini kita yang pakai di Algo VS Code-nya. Jadi kita udah siapkan semuanya di sini, gambarnya yang seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau mengakses Visual Studio Code-nya itu biasanya ada di tombol menu ya. Tombol Windows. Nanti teman-teman bisa langsung akses icon gambar ini. Itu bisa langsung masuk ke bagian Algo VS Code-nya. Oke, nah di sini ada cara ininya ya, cara mengakses Visual Studio Code-nya. Masuk ke Visual Studio Code-nya tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman masukkan login namanya, kemudian password-nya, masuk ke bagian kursus. Nanti cek yang pasti ada tulisan VSC-nya, itu yang pasti dibuka oleh Visual Studio Code yang Algo Python kita. Nah, nanti akan tergenerate seperti ini. Jadi silakan teman-teman coba, ya bagi yang sudah masuk ke bagian loginnya, ke bagian modul yang ke mana tadi? Nah, yang ini. Jangan yang tinjauan satu dulu ya, yang kedua. Coba masuk kedua. Ingin melihat bagaimana tampilannya, nanti harusnya tampilannya mirip kayak yang ada di sini. Sebelah kiri ini ada panel,
ada panel untuk explorer filenya, kemudian di sebelah kanannya di sini ada bagian untuk nulis code-nya. Nah, di sebelah kanan ini adalah soalnya yang tadi Mister sampaikan. Kalau ternyata merasa terganggu dengan ada split seperti ini, nanti teman-teman boleh jadiin satu. Nah, soalnya teman-teman bisa lihat di platform. Atau udah nyaman seperti ini juga nggak ada masalah. Tergantung dari teman-teman nanti ya. Oke, nanti di sini ada beberapa daftar filenya yang nanti teman-teman akan lihat, dan default ya dia akan langsung tergenerate file yang nanti bisa kita pakai untuk dilakukan demonstrasi penggunaan code-nya di sini. Nah, untuk melihat dari kondisi VS Code-nya itu berhasil atau tidak, teman-teman silakan tuliskan ini, print hello world. Oke, Mister dari sini coba pindah ke ini dulu ya, pindah ke view-nya, pindah ke Python-nya dulu. Mister ganti entire screen supaya enak. Oke. Kemudian Mister ganti ke sini. Oke. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, sekarang Mister masuk ke bagian VS Code-nya ya. Nah, di VS Code ini kita akan masuk ke bagian nomor 6, Publishing and Distributing Software. Kemudian pilih yang nomor 2. Nah, kalau di Mister kebetulan karena kemarin sudah pernah mengerjakan tugas-tugasnya, jadi sudah ada isiannya nih. Nanti kita akan coba bareng-bareng mulai dari 0 lagi. Nah, oke, tampilannya harusnya seperti ini ya. Jadi ada background, ada tasnya sebelah kanan. Ini bisa di close saja. Kalau teman-teman ini biar nggak terlalu banyak yang terbuka. Yang sebelah kanan ini adalah explorernya. Jadi kalau Mister bilang tolong dibuka explorernya, itu teman-teman tinggal diklik bagian ini ya. Gambar kertas ini. Ini toggle. Kalau diklik dia akan munculin bagian yang file-filenya, file-file list filenya yang udah kita buka apa aja. Nah, ini udah otomatis ya teman-teman, mengenal pygame, copy dan sebagainya itu udah otomatis muncul. Mister nggak tahu defaultnya seperti apa yang punya teman-teman. Apakah nanti sudah ada dua ini, background sama kode, atau kodenya kosongan Mas Yan? Nggak ada, Mister. Masih kosong ya? Oke. Nggak ada apa-apa. Yes, ini berarti Mister tutup aja, biar nggak bisa disalin. Oke, sekarang Mister buka yang ini, ulang lagi. File, namanya main.py gitu ya misalnya. Nah, kosongan kayak gini berarti ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, dibagi jadi dua kayak gini. Nah, ini cara ngeceknya apakah algo Python-nya teman-teman udah masuk ke dalam minimum requirement untuk menjalankan program built-in. Teman-teman ketikkan perintah print. Sama seperti waktu kita di platform. Terserah kalimatnya apa. Kalau teman-teman running dengan menggunakan tombol play hijau ini, maka nanti akan muncul terminal di bawahnya. Ini otomatis ya teman-teman ya, otomatis. Nah, nanti dia akan memunculkan tulisan hello di terminal kita. Ini, yang ini. Ada nggak yang error? Terserah tulisannya apapun. Yang nggak bisa munculin tulisan hello. Kalau ada resen ya, Mister nggak bisa ngecek di chatnya, karena kalau Mister back ke chatnya jadi mirroring nanti. Ntar kalau ada yang resen, Mister baru masuk ke bagian online lessonnya. Nggak ada ya, aman ya. Nah, sekarang kalau nggak ada, coba di bagian terminalnya, ini diklik. Jadi teman-teman bisa ngetik-ngetik kayak gini. Lihat kan di bawahnya nih, Mister bisa ngetik-ngetik ya. Mister ngetik-ngetik. Nah, klik di bagian terminalnya, coba diketikkan Python spasi hyphen v. Kemudian di enter. Masuk ke sini, salah. Hyphennya ada 2. Oke, wait. Mister coba ulang lagi. Oke, ini ya. Python version. Gini aja deh. Nah, Python hyphen version. Strip version. Ada nggak yang selain Python 3.7.7? Ini versi Python yang kita pakai. Teman-teman juga bisa lihat di bagian bawah sini. Ada nggak yang berbeda?
Harusnya sama ya, 3.7.7 sama yang ini juga sama, 3.7.7. Ada yang berbeda? Kalau yang berbeda, resen ya, supaya nanti kita bisa tahu, Mister bisa tahu modul yang, Python, versi Pythonnya teman-teman gunakan itu yang mana. Karena ini terkait, biasanya kalau di luaran sana nanti bisa terkait dengan kompatibilitas modul. Tapi untuk sementara ini masih belum ada isu kompatibilitas, cuman Mister akan coba menyamakan terlebih dahulu supaya nanti enak nih ke depannya. Karena nanti kan akan dipakai terus, bisa dipakai terus sampai ke Python Pro 2 kalau teman-teman melanjutkan sampai ke bagian Python Pro 2-nya. Ada yang beda? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti udah aman ya, udah clear ya. Kita punya start yang sama, punya environment yang sama, baik itu Python-nya, kemudian algo VS Code-nya juga kita pakai yang sama, algo Python. Yang ini ya. Oke, nah sekarang Mister back ke bagian PowerPoint-nya lagi. Oke, nah ini adalah hasil output kita di terminal. Jadi semua output kita nanti akan muncul di terminal selama kita tidak menggunakan modul yang bisa sifatnya menampilkan GUI atau General User Interface yang nantinya akan muncul window dan sebagainya itu nanti. Nah sekarang kita nanti akan munculin juga filenya terkait dengan game, misalnya Pygame. Kita akan bahas pada malam hari ini. Nah contoh error yang terjadi pada program, misalnya kalau kita salah, itu ada kondisi seperti ini. Errornya itu di bagian bawah. Nah, sekarang kita coba rekonstruksi ulang kejadian di situ. Jadi ini misalnya hello-nya Mister ganti menjadi nama variabel. Variabelnya adalah num. Tapi di atas Mister nggak define variabel num-nya. Saat Mister running, error yang terjadi sama. Kalau yang di platform itu kan dia langsung hanya munculin bad input atau apa dan sebagainya gitu ya. Kalau di sini dia akan memunculkan dengan detail yang lengkap. Lihat di bagian name errornya, bagian paling bawah biasanya. Nanti dia akan menyebutkan name apa errornya gitu ya. Kalau di sini kasusnya adalah variabel yang belum terdefine. Name 6, nama 6 ini itu is not defined, tidak terdefinisikan sama sekali. Artinya ini variabelnya masih variabel nggak jelas nih. Apa ini? Berarti kita perlu define 6-nya sebelum kita lakukan print. Jadi pembenarannya misalnya seperti ini. 6 sama dengan 100. Kemudian kita running. Baru bisa muncul angka 100. Jadi sama penggunaannya, cuman nanti ketika teman-teman error, dia itu akan munculin detailnya. Apa yang terjadi di program, kenapa kok dia error. Nggak cuman dibilang bad input. Seperti itu. Kalau yang di ini kan bad input gitu aja ya kalau dia fatal. Kalau ini enggak. Nanti dia akan munculin errornya apa. Macam-macam ya teman-teman, nggak hanya seperti ini. Errornya bisa berbagai macam. Misalnya ini kita kurang kurung. Kita running. Unexpected end of file while parsing. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang tidak diharapkan nih pada saat dia menuliskan end of file. End of file itu adalah code terakhirnya. Harusnya code terakhirnya ada masalah nih. Dia mendeteksi seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini yang kurang apa? Tanda kurungnya. Jadi macam-macam nanti. Nanti kita akan coba lihat apa-apa saja error yang terjadi secara ini ya, secara natural aja. Siapa tahu nanti Mister tipu dan sebagainya, nanti bisa jadi error-error juga, muncul error atau bug dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian PowerPoint lagi. Nah, ini untuk ngecek bagian ini ya, ngechecklist di bagian tugas-tugasnya. Jadi tetap ada. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, kalau di scroll ke bawah ini kan ada checklistnya. Ini teman-teman bisa checklist. Aduh, pencet apa saya? Oh ini next level ini. Nah ini kalau kayak gini ada tulisannya gini ya, enlarge the window, gedein aja windownya, geser ke kiri. Oh ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke kita masuk lagi ke nomor 1 ya. Tadi Mister kepencet. Oke balik lagi, kecilin. Oke. Oke sip, udah muncul. Nah ini bisa teman-teman checklist ya, teman-teman checklist. Kalau sudah selesai teman-teman checklist kemudian submit supaya nanti bisa ke next levelnya. Yes, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Siapa? Di layar Mister nggak gerak. Sebentar. Oh, coba cek dulu.
Oh, punya V lagi unstabil. Oke, Mister coba matiin videonya ya. Nah, oke, udah lumayan. Mister akan coba ulangi lagi share screen-nya. Mister ulang lagi entire screen. Sekarang di posisi mirroring, V. Jadi di posisi online lesson. Nah, sekarang Mister akan coba pindah ke algo pattern-nya ya. Sekarang udah berubah nggak ke algo pattern-nya? Sudah ya? Kalau belum berubah, kasih tanda. Raise hand, aman. Berubah nggak, V? Udah ya? Oke. Tadi mungkin agak berat di video Mister tadi. Mister udah coba matiin videonya. Oke, sekarang kembali lagi ke... kok ke sini? Salah, ke sini. Kembali ke algo Python kita. Nah, algo Python kita tadi sampai mana? Oh ya, sampai ini ya, percobaan untuk menampilkan error tadi ya, merekonstruksi error dan sebagainya. Nanti itu macam-macam, bisa nanti kita akan coba sambil jalan, nanti kita akan coba pelajari pelan-pelan. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke bagian ininya, ke bagian pembuatan modul di pemakaian modul di algo Python kita akan coba masuk ke bagian modul kita yang pertama di bagian rekomendasi sini ya, di bagian nomor 6 pilih nomor 1 tinjauan. Pilih tinjauan, harusnya nanti teman-teman akan muncul Mister, iya. yang punya saya yang di course-nya langsung dari web nggak kebuka yang nomor 6. Nomor 1. Nomor 6. Nomor 6. Modul 6. Yang ini publishing ini ya. Modul 6? Iya. Ini belum kebuka. Bukan itu yang kebuka, yang belum kebuka 6-nya belum kebuka. Wait. Oh, punyanya Fatir, coba di share screen. Yang lainnya gimana? Apakah nomor 6 juga belum kebuka modulnya? Masih abu-abu gitu ya, Fatir? Iya. Bentar. Ini di platformnya ya, Fatir? Iya. Coba buka pakai ini algo Python-nya. Coba Fatir share screen yang bagian algo Python-nya. Yang punyanya Mister ini algo Python yang seperti ini. Nah, kayak gini. Ada Visual Studio Code-nya. Pakai yang Visual Studio Code. Teman-teman langsung akses pakai Visual Studio Code-nya ya. Punyanya V gimana, V? Yang share screen ini V Alpha. Ini Mister. Nah, Alpha udah masuk nih. Yang punya Fatir. Nah, itu muncul kan nomor 6 ya? Iya, tapi Nah, enggak. lewat sini aja, Fatir. Oh, iya. Langsung masuk ke nomor 1. Oke, good. Jadi yang lainnya gimana? Ada yang bermasalah? Itu teman-teman bisa langsung masuk ke nomor 1-nya itu pakai algo Python-nya ya, nggak apa-apa. Jadi nanti nggak usah pindah-pindah. Tapi kalau nanti misalnya yang waktu kita ngodingnya teman-teman pengen yang versi luasnya, nah itu nanti dibuka satunya pakai platform, satunya pakai yang di algo Python-nya. Oke, kebuka semua ya. Untuk yang Azwa, Darel, sama Bilkis sudah kebuka? Kalau belum kebuka, boleh raise hand. Mister tungguin. Sudah, Mister. Aman. Aman ya? Udah Mister. Oke, mantap. Bilkis? Wih, punya Aufa 196. Kok lebih tinggi Aufa? Coba punya Aufa mana, Mister? Coba cek dulu ya. Kita coba cek bersama. Oh, Pygame-nya 196. Yang kita cek tadi Python-nya. Coba ketik lagi Python spasi tanda hubung 2 kali version. Bukan Pygame-nya yang kita cek, tadi Python-nya. Coba diketik lagi di ininya, di mana itu di terminalnya. Python pakai TH. Nah, Python. Oke. Version. Version. Kurang. Nah, sama ya, 3737 ya. Oke, good. Mantap. Deg-degan Mister kok jadi downgrade 196. Oke, mantap ya. Yang dicek tadi oleh Aufa itu Pygame-nya ya teman-teman ya, 196 kayaknya ya modelnya untuk yang modulnya. Oke, tadi Mister sampai mana? Oh, sampai sini.
Kembali ke bagian PowerPoint ini ya. Tadi kita mau mencoba untuk mengerjakan dulu atau mengerjakan tinjauan kita terkait dengan minggu-minggu lalu materi-materi kita di nomor 1. Nah, Mister tadi menyampaikan klik di sini ya, nomor 1. Mister buka dulu yang tracknya supaya kita bisa bareng-bareng lagi. Track. Kok ini salah? Track nomor 2 berarti. Ya, tadi kan nggak ada pertanyaan ya terkait dengan kelas. Tadi juga Mister juga sedikit mereview mengenai kelas. Sekarang coba jawab nomor 1. Apa itu kelas? Azwa. Yang mana yang betul? Apa itu kelas? Azwa. Refer ke punya Mister ya. Refernya ke punya Mister. Atas A, B, C, D. Apa? Bukan Mister. Oke, good. Nice. Jadi ini yang tadi Mister sampaikan dia blueprint atau rancangan. Oke, thank you Azwa. Nah, sekarang nomor 2. Apa itu metode atau metode dalam bahasa Indonesia? V. A, B, C, D. Refer ke punya Mister ya. Apa itu metode? V tadi nggak bisa open mic ya? Apa jawabannya V? Apa V? Bentar, Mister ganti share screen biar Mister bisa lihat chatnya. Tadi sampai mana sini ya? Apa itu metode? Based on yang punya Mister ya, A, B, C, D, E. A, B, C, D, V. Coba V jawab. Metode itu apa? A, B, C, D. Kalau mau di chat silakan, Mister udah ada di chat nih, bisa lihat. Halo V. Suara Mister terdengar? Aman punya V? Share chat. Oh, udah benar. Ini punya siapa yang di share screen? Oh ya, punya V ya. Apa? Jawabannya A, B, C, D? Ya, pas suara Mister nggak masuk nih di V. Oke, sepertinya ada problem nih di V. Oke, Aufa. Coba bantu. A, B, C, D, E. A, B, C, D. Yang dimaksud metode? Yang nge-lag. Kan betul kan? Aduh. Oh, wait. Mister udah matiin video nih. V, coba matiin videonya aja nggak apa-apa, V. Jangan share screen. Yang punya V matiin aja. Iya, berat kayaknya. Oke, Mister ulangi lagi share screen-nya ya. Supaya ini ke-reset lagi. Oke, sekarang Mister lagi share screen untuk yang di soal metode. Sudah muncul. Iya, tadi ada indikatornya sih, V, memang. Indikator warna putih tadi. Ada unstable connection. Sekarang gimana? Udah mending ya? Oke, sip. Semoga ini. Coba V jawab. Ini jawabannya apa? Apa itu metode? A, B, C, D. Refer ke punya Mister ya. Oh ya, good. Mantap. Benar. Jadi dia adalah fungsi. Sebenarnya fungsi, tapi karena di dalam kelas disebutnya metode. Oke ya. Penulisannya pun sama dengan fungsi. Oke, good V. Nomor 3. Apa itu properti? Aufa. Tadi Aufa belum. Mister tanya. Mungkin bisa dibantu juga settingan transmitted filenya, videonya low quality. Kalau low quality nanti jadi ngeblur Darel punya Mister. Ke teman-teman yang ngeblur. Kalau ke Mister sih jelas. Aku coba ya, Mister coba ya. Atau yang dimaksud low quality yang punyanya V nih. Coba pakai low ya. Ngeblur nggak?
Oh, teman-temannya. Jangan kalau misalnya kalau misalnya yang punya teman-teman jangan dibuat ngeblur, mending dimatiin aja sekalian. Soalnya kalau ngeblur di Mister jadi nggak kelihatan juga. Oke, balik lagi. Oke, aman ya. Sekarang udah Mister balikin lagi. Kirain tadi punya Mister yang mau dicoba low quality. Oke. Apa tadi? Balik lagi ke sini. Nah, Aufa, coba jawab apa itu properti. Oke, Daryl, thank you ininya sarannya. Tadi apa? Properti, Aufa? Apa itu properti? Yang mana? A, B, C, D? Jawab D. Oke, good. Jadi udah clear ya. Sepertinya udah paham semua nih. Yang nomor 4, Daryl. Bagaimana kita mengakses properti? A, B, C, D. Bagaimana kita mengakses properti? Yang D, Mister. D. Oke, mantap. Kalau mengakses metode, Daryl, sekalian. Kalau yang D udah bener ya, D teman-teman ya. Nah, sekarang Mister mau nambahin pertanyaan nih. Kalau mengakses metode, Yang C, Mister. yang C. Oke, nice. Good. Oke, sekarang nomor 5. Jangan-jangan nomor 5. Aduh, ya nomor 5 benar. Oke, tadi kan nggak dijawab kan? Apa? Nggak kelihatan ya. Semoga lupa. Semoga. Fatir. Habis itu Bilkis ya. Bagaimana cara mengakses metode? Fatir. B, Mister. B. Class name dot method. Yakin nih? Yang di depan ini bukan ini ya, bukan dia sebagai nama objeknya ya teman-teman ya. Ini nih class name, berarti nama kelasnya dengan metode. Betul nggak? Nama kelasnya loh, bukan hasil dari instansiate class. Kebayang nggak dengan contoh yang maksudnya yang di sini nomor B ini? Class name dot method. Jadi jangan-jangan ngikut yang sebelumnya ya, nomor 4 ya. Untuk mengakses metode, kita harus punya apa? Metode properti itu kita bisa akses kalau kita udah ngapain? Yes, silakan. Kirain tadi ada yang ini, ada yang naik. Apa Fatir? Kita bisa mengakses metode atau properti kalau kita udah ngapain dulu? Langkah pertamanya. Initiate. Ya, benar. Menginstansiate suatu kelas. Disebut apa namanya? Ketika kita berhasil menginstansiate kelas yang tadinya rancangan, kita buat menjadi titik-titik, apa namanya? Lupa kalau nama, Mister. Ya, oke. Ya, emang karena teori ya ini ya. Itu namanya objek, Fatir. Jadi di sini yang kita maksud sebagai objek itu ya yang A ini, bukan yang class name-nya. Jadi kalau yang dimaksud yang ini ya, teorinya yang class name ini, itu kalau Mr. Back ke sini deh. Coba. Mr. coba masih sedikit. Punya Mr. udah muncul di ini ya, muncul di code-nya ya. Yang dimaksud class name itu maksudnya ini nih. Jadi Mr. langsung tulis cara mengakses properti yang X ini, nulisnya gini nih, animal.x. Atau yang benar mana? Animal.x. Yang mana Fatir? Yang 14, baris ke-14 atau baris ke-15? Yang benar kalau mau mengakses properti. 14 ya, Mister. 14. Ya. Animal itu nama kelas, ya toh? Nah, yang kita butuhkan apa? Hasil instansiate. Hasil instansiate itu yang mana? Yang ini kan? Jadi hasil instansiate itu adalah animalnya. Jadi yang benar untuk mengakses properti itu kita gunakan hasil instansiate-nya animal.x.
Jadi nama objeknya yang kita pakai, Fatir dan teman-teman ya. Jadi jangan langsung nama animalnya, nggak bisa ini dipakai nama animalnya. Kalau ini kita running, ini tadi kan kita taruh bawahnya biar urut. Ini animal pakai yang objek, kemudian ini pakai yang kelasnya, nama kelasnya ya. Bagian ini error. Kenapa? Animal ini nggak punya atribut apapun. Animal ini nggak punya atribut apapun. Kalau dia manggilnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini coba lihat. Sama, nggak bisa dia seperti ini. Kecuali kalau dia ngikutin parameternya. Misalnya. Baru bisa. Nah, lihat di soalnya ini. Sudah muncul ke soal ya. Bim salah bim. Ya udah. Yang dimaksud class name berarti kan nama kelasnya doang nih. Nama kelas ditambah dengan metode. Dot method digabung dengan metodenya. Terpanggil. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau mau manggil itu harus terinstansiate. Instansiate itu ada dua cara. Balik lagi ke code-nya. Dengan cara kita menginstansiate suatu nilai ke objek tertentu, atau kita membuat kelasnya itu menjadi objek. Dengan cara apa? Langsung kita panggil kelasnya, kita ikutin kalau ada konstruktor di sini kan kebetulan ada parameter ya. Kita ikutin parameternya, baru kita panggil sebagai metodenya X. Lihat, ini kan sebenarnya kan kalau kita substitusi ya, animal kan sama dengan animal 12 13. Itu kan sebenarnya kalau ditulis kayak gini kan ya. Ya enggak? Yang atas ini kalau animalnya Mister ganti dengan ini, itu kan bentuknya jadi sama kayak gini kan? Sama seperti Mister yang tulis di baris ke-16. Jadi kalau cuma nama animal salah, nggak bisa kita manggil method. Tapi harus lengkap. Instansiate kelasnya. Instansiate kelasnya apa? Ya ini, animal tanda kurung buka, kurung tutup. Bukan cuma nama animalnya doang. Kalau ada properti, kalau ada parameternya, masukkan juga parameternya. Kalau enggak, yang muncul seperti ini, yang tadi muncul error, missing required argument. Karena apa? Kita butuh dua parameter yang akan diisi oleh argumen X dan Y. Sampai sini kebayang ya konsepnya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Konsepnya, sekali lagi, kelas itu baru bisa berfungsi kalau dia diinstansiate. Ada dua cara. Pakai kondisi seperti ini, real objeknya kita munculkan namanya, misalnya animal, hewan, macam-macam boleh. Atau langsung kita instansiate nama kelasnya beserta argumennya. Kalau ada. Kalau nggak ada, biarkan kosong. Dengan cara seperti ini. Animal, yang di baris ke-14 ya, ini Mister hapus saja. Animal 12, 13, .x. Itu baru bisa. Harus lengkap. Instansiate-nya harus lengkap. Instansiate kan seperti ini kan. Manggilnya full, complete. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalaupun ini misalnya nih, nggak kita manggil properti, kita running, juga akan muncul. Oke, terbayang ya, teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke soal, yang di sini berarti kita butuh objek name-nya, baru kita bisa akses dengan method. Nah, metodenya kita gunakan kurung buka, kurung tutup ya, untuk membedakan dengan properti. Kalau properti nggak pakai kurung buka, kurung tutup. Jadi ini yang benar. Yang A. Clear? Fatir dan teman-teman? Aman ya? Oke, kalau aman lanjut ke nomor 6. Lanjutkan kalimat ini. Ini maksudnya kelas anak itu inheritance class ya. Inheritance class yang kita kemarin turunkan dari kelas parent-nya. Oke, nah coba dilanjutkan. Kelas anak titik. A, B, C, D. Tadi yang belum Mister panggil adalah Bilqis. Refernya ke screen Mister ya, Bilqis ya. Bukan ke screen-nya Bilqis. Silakan Bilqis, jawabannya apa? A, B, C, D. Kelas anak atau inheritance class adalah titik. Hah? Apa ya? Lanjutannya.
Maksudnya itu gimana, Kak? Jadi dilanjutin. Ini kayak melanjutkan kalimat misalnya ibu kota Perancis adalah Paris. Ya bener gak sih? Bingung. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kelas anak itu apa? Titik-titiknya diisi apa ini? Apakah A tidak memiliki semua properti dan metode kelas induk dan sebagainya, atau B hanya memiliki properti dan metode baru, atau C hanya memiliki properti dan metode kelas induk dan sebagainya. Nah, Kayaknya yang A kira-kira deh. menurut Bilqis apa? Apa Bilqis? Kayaknya yang A sih. Yang A. Nah, Mister pindah Iya nggak tinjauan sih? dulu. Tidak memiliki semua properti dan metode kelas induk dan tidak dapat memiliki properti dan metode baru. Sekarang kita coba ke sini dulu ya. Ini ada kelas animal. Seperti ini kelasnya. Oke. Kemudian Mister buat kelas kelinci. Mister inheritan dari punyanya pairnya. Pairnya adalah animal. Mister pas di sini. Nggak misteri siapapun. Oke, sekarang Mister mau coba lakukan eksperimen. Bareng-bareng kita eksperimen. Kelinci. Objek kelinci sama dengan Mister instantiate kelasnya. Kelasnya kelinci ini. Karena dia punya inheritan dari animal, dia harus masukin parameter X dan Y. Mister isi sebarang aja 5 sama 10. Sekarang Mister mau mengakses propertinya. Oke, lihat di sini. Tadi kalau pilihannya ini tidak memiliki semua properti dan metode kelas induk, berarti harusnya Mister nggak akan bisa mengakses X-nya. Let's see. Mister ambil kelinci.x, kemudian Mister print. Isinya apa ini? Kelinci.print.x sebagai propertinya. Mister running. Ternyata bisa, Bilqis. Berarti X-nya ini kan tadi kan Mister setting 5 nih. Masuklah ke properti X-nya. Berarti pernyataan tidak bisa mengakses properti atau tidak memiliki properti itu kurang tepat. Jadi yang nomor 5 yang A kurang tepat. Yang mana berarti yang benar? Yang A salah nih. Coba menurut Bilqis yang mana? Berarti tersisa B, C, D. Ini nggak ada as a friend sama 50-50 ya. Tinggal 3 soalnya. Nggak boleh tanya. Yang mana? D. D. Memiliki semua properti dan metode kelas induk dan dapat memiliki properti dan metode. Kalau enggak D ya C. Hanya memiliki properti dan metode kelas induk. Tadi kita udah sempat mempraktekkan dia bisa mengakses properti di induk kan? Kalau dia di C, ada nggak pernyataan bisa mengakses properti di induk? Enggak sih. Hanya mengakses properti di induk. Berarti D. Ini ada ya. Kan hanya memiliki properti dan metode kelas induk. Kemudian yang bawahnya ini juga ada metode kelas induk. Nah, sekarang tadi kan Mister pas nih. Mister pas. Mana tadi code Mister? Nah, sekarang ini. Sekarang Mister mau tambahin kayak gini. Def lompat self. Ini punyanya inheritance class ya. Punyanya si kelinci ya, bukan punyanya animal ya. Karena kan Mister ngetiknya di dalam kelinci nih. Terus Mister mau print aku lompat. Habis itu Mister mau akses akses metode yang barusan Mister buat di kelas kelinci. Apa tadi? Lompat. Apakah berhasil? Tuh, bisa. Jadi kesimpulannya apa, Bilqis? Yang D. Yang D. Oke, good. Jadi kalau inheritance class itu bebas banget. Jadi mana tadi soal Mister ya? Ini. Jadi dia berbeda dengan punyanya kelas induk. Kalau kelas induk itu udah kepatok ya punyanya induk doang. Ketika kelas inheritance-nya nambah metode, kelas induk nggak bisa macam-macam ke apa? Maksudnya nggak bisa ngakses kelasnya si si inheritance-nya. Tapi kalau inheritance kebalikan, dia itu mendapatkan semuanya plus bisa nambah kelas sendiri. Jadi metode baru bisa kelas sendiri. Metode sendiri yang dia unik per kelasnya si inheritance tadi. Misalnya kayak tadi kelinci.
punya metode lompat. Kalau nanti ketemu burung misalnya, punya metode terbang. Dan macam-macam. Biasanya inheritance class itu ada kelas uniknya, metode uniknya. Dan dia mendapatkan turunan dari seluruh metode dan propertinya punya parent. Jadi yang D ya teman-teman ya. Jadi balik sekali lagi, inheritance class itu sangat bebas banget, teman-teman bisa nambahin konstruktor, properti, bisa nambahin metode dan sebagainya. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7 ini menganalisis dari konsep, dari code yang di atasnya ya. Oke, sekarang yang dimulai dari time text. Punyanya ini, yang baris ke-11 berarti ya. Ada kelas label, kemudian dia di baris ke-11 ngedefine time text sama dengan label bla bla bla. Apa itu yang dimasukkan di sini? Ini aduh kepotong ya. Mister nggak luas screen-nya. Oke, ini nama kelasnya ya. Kira-kira time text itu apa? Azwa. Nama kelas induk, memanggil konstruktor dari kelas, atau sebagainya. Ada sampai ada A, B, C, D, E. Time text. Apa itu? Time text. Apakah yang dimaksud dengan time text? Azwa? Suara Mister masih terdengar, Azwa? Dia masuknya kemana kalau time text? A, B, C, D? Konstruktor kelas anak bukan? Bisa. Konstruktor kelas anak? Apa yang mana? Iya. A, B, C, D? Yang mana? Ayo. Yang mana? Ini tadi sempat kita sempat bahas juga nih. Kalau Azwa tadi ini, apa itu namanya? Lihat di code-nya Mister. Cuman Mister nggak mau share screen code-nya Mister sekarang. Ntar ketahuan. Apa itu time text. Jadi sebenarnya dia tuh mau ngapain time text itu? Di mana jawabannya? Lihat time text di kode 11 ya, Mister coba zoom sini. Ini dia sama dengan label. Labelnya apa? Kelas yang Kelas kan. Nah, saat ada tanda assignment kayak gini, kalau dia berhubungan dengan kelas berarti dia melakukan instantiate. Dia menghasilkan apa kalau melakukan instantiate? Ketika dia melakukan instantiate suatu kelas, maka dia akan menghasilkan yang tadi kita bahas bareng-bareng sama Fatir tadi juga. Apa namanya di sini? Nama kelas induk, memanggil konstruktor, konstruktor objek kelas, atau nama kelas anak. Apa? Instantiate itu adalah instantiate itu adalah membentukan objek ya. Jadi kalau ada seperti ini, ada nama apapun ya, nama apapun di depannya. Kalau dulu kan kita nyebutnya variabel ya. Kemudian di-assign ke dalam suatu kelas, itu namanya melakukan instantiate. Nah, hasil dari instantiate kelas itu adalah objek. Jadi time text ini adalah objek dari kelas yang udah kita instansiate dengan label. Oke ya, clear ya? Nah, sekarang label. Oke, nanti sebenarnya kalau seperti ini kan teori ya. Jadi nanti teman-teman praktek aja, nanti insya Allah bakalan clear kok dengan teorinya. Secara naluri itu clear. Kalau dulu juga Mister nggak hafal-hafal juga kayak gini. Oke, sekarang masuk ke yang kedua, label. Tadi udah dipanggil semua, kita akan coba bahas bersama-sama. Label ini kalau dilihat di sini adalah nama kelas ya, nama kelas dan ada dalam kurung area. Berarti dia merupakan bukan kelas parent, tapi dia inheritance kelas. Berarti dia kalau bahasa Indonesianya nama kelas anak. Nih, oke. Kemudian luas. Luas itu ada nama luas di sini. Luas.
Kok ada luas sih? Luas apa? Oh, astagfirullah. Area maksudnya ya teman-teman. Ini area di bahasa Indonesia kan menjadi luas. Karena kalau teman-teman cari di sini tidak ada tulisan luas. Oke. Jadi maksudnya adalah area. Nah, area itu berarti apa? Kalau kita nge-refer ke kelas label ini, kan dia isinya ada di argumen ya. Kalau ini adalah inheritance, berarti areanya adalah parent kelasnya. Coba kita cek. Nah, ini ada nama kelas induk. Jadi masuk ke sini. Kemudian def init. Nah, init ini adalah metode unik yang Mister sampaikan di awal tadi kita nge-review bareng-bareng. Dan ini namanya yang tadi Fatir juga lupa nih namanya apa. Ini sebenarnya fungsinya untuk menginitiate apapun. Mau dia properti, mau menginitiate super kelasnya, atau metode kelasnya, itu bisa di sini. Intinya, init konstruktor ini digunakan pada saat kita menginginkan sesuatu yang diinisiasi di awal. Saat kita menginstansiate objek, kita menginisiasi sesuatu di awal. Bisa properti, metode, dan sebagainya. Oke, itu fungsinya. Jadi dia masuk ke konstruktor. Mana tadi? Konstruktor kelas anak. Super init, nah ini memanggil konstruktor kelas induknya ya, sisanya. Tinggal satu soalnya. Oke, sekarang kita coba cek. Oke, clear ya. Jadi pasangannya seperti ini. Semoga aman, nggak ada yang ketinggalan ya. Sekarang kita masuk ke nomor, bentar, ada yang ketinggalan nggak? Nomor 8. Apa nama metode yang dipanggil secara otomatis saat membuat objek? Nah, ini barusan Mister jelasin ya. Berarti ini adalah konstruktor saat membuat instant class. Jadi saat kita menginstansiate suatu kelas menjadi objek yang pasti otomatis terpanggil adalah metode konstruktor. Cocokkan perintah dan tujuannya di Pygame. Nah, ini nanti kita akan belajar Pygame setelah ini. Kita akan coba eksperimen dengan Pygame. Jadi untuk yang pertama perintah dan tujuannya di Pygame ini event get current event. Nanti ini kita akan mendapatkan seluruh event yang ada di dalam game. Eventnya itu bisa tombol klik ditekan, kursor ditekan, dan sebagainya. Ini nanti kita akan coba bahas bareng-bareng di PowerPoint-nya. Berarti masukkan ini ya, serangkaian peristiwa yang terjadi selama bingkai loop tertentu. Kemudian ada window untuk setup bagian display setnya. Displaynya itu seperti apa? Jadi membuat jendela dengan ukuran tertentu. Ukurannya ini, yang di dalam bentuk tapel. Tapel itu bentuknya kayak list, tapi dia kurung buka, kurung tutupnya biasa. Display update untuk memperbarui konten dari gamenya. Kemudian kalau ini import modul Pygame. Nah, nomor 9 seperti ini ya. Untuk yang terkait dengan Pygame. Kemudian yang nomor 10. Oh, ini pertanyaan ini aja. Oke, tentu saja. Di checklist. Oke, ada yang tertinggal tadi? Untuk 1 sampai 10 ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coba bereksperimen dengan algo Python kita? Aman? Clear ya? Kalau ada yang belum clear silakan ditanyakan. Yang tadi kita masih membahas terkait dengan kelas nih. Kelas dan turunannya. Oke, kalau nggak ada, Mister lanjut lagi ya. Udah pukul 8:05. Balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Jadi kita akan mempersiapkan program dengan membuat strukturnya seperti ini. Ada panggil modul, kemudian membuat jendela yang tadi ada yang bertanya. Ya, silakan. Oh, lihat nomor 9. Oke, wait. Nomor 9. Nomor 9 Mister hilang bentar. Yang tadi ini event itu untuk melihat perangkaian peristiwa. Kalau display ini untuk membuat jendela dengan ukuran tertentu, update ini untuk memperbarui konten yang from Pygame. Mister masih di PowerPoint, Mister. Walah, ya ampun. Oke, nah kayak gini lah, jadi warna-warni gini. Tadi Mister ini masih di PowerPoint. Nah ini nanti ya, yang event ke serangkaian peristiwa. Udah bener gak ini? Nah, sekarang window di jendela dengan ukuran tertentu, ukurannya yang ini 500-500. Display update untuk yang memperbarui konten dan from Pygame untuk yang memanggil modul.
Oke, ada yang masih ketinggalan? Oke, sama-sama. Udah clear ya semuanya ya? Oke, kalau udah clear, Mister tadi kembali ke PowerPoint. Oke, sekali lagi kita akan buat struktur seperti ini, ada loop-nya. Kalau di dalam game, loop-nya itu berdasarkan kondisi ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan gunakan while something. Nah, something-nya ini, dia akan melakukan pekerjaan di dalamnya kalau dia nilainya true. Hasil dari evaluasi kondisinya true. Kalau nggak true, maka dia akan melewati komen yang ada di dalam loop kita atau while loop kita. Jadi nanti kita akan coba menggunakan struktur sederhana seperti ini dulu untuk di Pygame kita. Di awal nanti kita akan masuk sebagai seperti yang ada di sini ya, yang ada di modul sini. Kita akan masuk ke dalam melakukan import dari si modulnya yang di atas. Form Pygame import bintang. Kemudian window display set mode ini untuk menentukan besar ukuran dari windownya. Oke. Kemudian while true ini digunakan untuk mendisplay dari update-nya. Jadi nanti update-nya dimunculkan hasilnya seperti apa. Dari kita membuat window ini apakah ukurannya nanti udah benar 700-500 muncul sebesar itu atau seperti apa gitu ya. Nanti akan ditampilkan di display.update. Oke, sekarang kita masuk ke Mister akan ganti ke ini ya. Entire screen aja, share screen-nya supaya nanti bisa gonta-ganti. Sebelumnya Mister mau ganti dulu ini. Oke, sip. Berubah ke sini. Oke, entire screen. Oke, udah pas mirroringnya. Ini materinya. Kemudian Mister akan berubah ke sini sekarang. Mister hapus semuanya. Pertama, kita lihat di bagian kanan ya, hubungkan modul Pygame. Kita bisa gunakan perintah seperti ini, import Pygame seperti ini boleh, atau kita langsung gunakan seluruh fungsinya aja. Jadi kita nanti nggak repot kalau import Pygame ini kita harus gunakan pygame.init init seperti ini, seperti yang di modul ya. Di platform. Tipu. Init. Kemudian nanti kalau kita mau manggil window-nya, misalnya window sama dengan Pygame, panggil lagi Pygame-nya kan, repot. Baru nanti display.update, set mode isinya 500,500 misalnya. Kemudian nanti baru kita panggil pygame.display.update, misalnya kayak gini. Nah, nanti kan dia panjang ya ininya, ada tambahan Pygame-nya. Nah, supaya nggak muncul seperti ini, kita bisa langsung import fungsinya. From Pygame, import seluruh fungsinya. Karena kita nanti akan pakai seluruh fungsinya. Pygame initnya udah nggak perlu lagi. Jadi kita langsung seperti ini. Nama fungsinya display.setMode. Kemudian kita tinggal masukkan display.update-nya. Nanti dia akan muncul set mode-nya seperti apa, display-nya di awal. Nah, ini kalau kita running, kalau teman-teman tanpa loop ya, ini tanpa loop. Semoga terlihat. Nih. Tapi dia langsung mati. Kenapa? Karena nggak ada loop. Ya. Jadi kalau ini di running tanpa ada loop, ya sekali aja dia running, habis itu mati, ngebling, kayak ngebling aja. Jadi tahu ya fungsinya loop itu untuk menampilkan terus-terusan, tek gitu. Sama kayak konsepnya animasi. Jadi kalau kita tambahkan loop di sini while true misalnya, ingat ya, kondisi ini harus bernilai true supaya dia mengerjakan yang bagian bawahnya. Sekarang kita running, hasilnya nanti dia akan bertahan lama di situ. Nah, bertahan lama di sini. Cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kita nggak bisa klik ini, nggak bisa klik nggak bisa klik. Bagian ininya bisa diklik, tapi dia lihat di sini not responding. Bagian apa ini namanya? Minimize. Minimize-nya bisa diklik. Yang kalau ini memang nggak diaktifkan. Tapi dia nggak bisa di close, nggak bisa dihentikan. Kenapa? Karena kecepatan dia itu looping itu tinggi banget kalau di sistem. Makanya kita perlu jeda. Jedanya itu entah itu 0,01, entah itu 0,1, itu sangat signifikan kalau di sistem. Jadinya ntar kayak gini nih, kalau dia di close, dipaksa close, jadi kayak end pass.
Ini yang bagian ini nggak usah dicoba ya teman-teman ya. Ini Mister contohin aja. Itu kurang bagus ya ke sistemnya kita juga. Selalu dientas seperti itu. Nah, nanti bagaimana caranya supaya kita bisa mendeteksi close-nya itu dan nanti dia akan menghentikan while true-nya ini atau looping-nya. Tadi ini kita buat jadi 700 ya. Width-nya 700 ya. Ada ketentuannya nggak tadi? Nggak ada. Oke, kita buat agak lebar aja. 700 kali 500. Nah, sekarang Mister balik ke bagian PowerPoint-nya. Jadi kita udah berhasil nih. Tapi ini jangan dicoba dulu karena nanti ke teman-teman Mister nggak tahu kalau teman-teman memorinya kecil nanti bakal not responding semuanya tuh. Takutnya ya. Jadi jangan dicoba dulu. Tapi tadi udah Mister contohkan ya, muncul nanti seperti tadi, nggak bisa di close. Nggak bisa di close. Di close-nya pun nanti munculnya kayak di entas, not responding. Oke, ini isunya yang terjadi, yang tadi Mister sampaikan. Di bagian nama aplikasi juga nggak ada, kemudian jendelanya nggak ngerespon, not responding, kemudian jadi kayak force close. Force close ya modelnya. Nah, kalau kita ingin menambahkan judul jendelanya, itu kita bisa tambahkan dengan set caption. Jadi di bagian bawah sini kita bisa tambahkan setelah kita mendefine Windows-nya, kita bisa tambahkan display set caption. Namanya apa? Misalnya my game. Bebas namanya, terserah teman-teman. My game. Jadi ini kalau kita running lagi udah berubah jadi my game. Nah, tapi ini kayak gini ya. Dia masih nggak bagus. Kadang nggak bisa di close dan sebagainya. Oke, Mister matiin dari sini aja. Oke, mati. Nah, jadi ini adalah untuk memunculkan judul dari window kita. Kemudian selanjutnya untuk di bagian, nah ini menekan tombolnya supaya terdeteksi, kita bisa gunakan get event yang tadi di bagian ini ya, bagian tinjauan tadi kan kita juga sempat ada mencocokkan itu ya, mencocokkan fungsi dari masing-masing code-nya. Kita bisa gunakan get event ini. Jadi semuanya nanti kita dapatkan, kemudian kita teliti event type-nya apa. Jadi ada bisa melihat pergerakan mouse, melihat keyboard yang ditekan dan sebagainya. Nah, ini untuk yang event get mendapatkan seluruh serangkaian eventnya. Nah, ini kita buat sebagai loop dari di dalamnya supaya nanti terkontrol. Jadi cek seluruh event get-nya yang awal ini. Kemudian jika jika eventnya adalah tombol quit, maka dia di set menjadi false atau break. Boleh kita break di sini. Atau kita bisa ganti inisiasi loop gamenya ini, nama variabel gamenya kita buat jadi false. Kalau kita menggunakan variabel game. Nah, memperbarui scene-nya tadi yang display update tadi ada di bagian paling bawah. Jadi nanti ada jeda di bagian ini untuk dia mendapatkan seluruh event. Cepat banget. Dia kisarannya di bawah 1 detik pastinya. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Saat dia mendapatkan event get ini, dia akan mendapatkan jeda, si sistem akan mendapatkan jeda untuk menyeleksi apakah event yang didapatkan ini tipenya itu quit. Quit itu yang tombol silang yang di atas tadi ya. Kalau dia quit, maka kondisi di dalam while loop-nya ini saat dijalankan ini kan while loop ya, itu dirubah menjadi false. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai variabel seperti ini, di break. Ya, jadi kita coba simulasikan. Mister nggak pakai nama variabel, masih menggunakan true. Kemudian kita dapatkan dulu for a in event.get. Dapetin seluruh eventnya, ya kan? Kemudian event itu kita seleksi if a.type-nya sama dengan quit. Maka yang terjadi adalah karena Mister nggak mau pakai ini, nggak mau pakai variabel, Mister break. Harusnya nanti kita coba munculin di sini ya, print game selesai. Jadi nanti akan muncul terminal di sini yang akan ngeprint game selesai sampai Mister klik tombol quitnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Nah, kalau udah kayak gini, harusnya udah berfungsi normal. Dia bisa di quit. Bisa digeser ke kanan dan kemari, ke sana kemari dan sebagainya. Ini dan ini nggak kayak tombol tadi ya, indikatornya loading ya. Ini nggak loading lagi. Jadi kita gerakkan itu nggak akan loading. Ini juga di dalamnya juga nggak akan loading. Nah, saat ini lihat di bagian terminalnya, saat ini Mister close,
harusnya nanti akan terprint di bagian bawahnya. Oh iya, breaknya 2 kali. Sebentar, ini ada kesalahan. Kita stop dulu, nggak bisa di stop. Nah, ini di sini kita buat break, kemudian ini kita buat break lagi di sini. Oh iya, nggak bisa dibuat break ya. Jadi kita buat ininya, kondisinya ini aja ya, sebagai suatu variabel ya. Karena kalau break di sini, yang akan break itu di bagian for E-nya. Kita butuh yang namanya kondisi untuk membuat si while-nya ini menjadi false. Nah, kalau tadi di PowerPoint-nya kan kita gunakan variabel ya. Kita bisa gunakan variabel juga di sini, misalnya game sama dengan true. Jadi untuk mengganti seluruhnya, karena kalau di sini break-nya sekali lagi di sini itu akan nge-break yang di bagian for-nya saja, for di bagian awalnya. Kemudian kita ganti variabel di sini game, dan di sini kita set menjadi false. Oke, nah sekarang kita coba running lagi. Kalau tadi break-nya cuma di bagian bawah saja ya, di bagian for-nya saja, nggak bisa sampai ke while-nya, kurang fleksibel. Nah, lihat di sini ya. Jadi nanti harusnya di bagian terminalnya akan muncul game selesai ketika diklik. Nah, ini ya, muncul game selesai. Kalau yang ini selalu muncul ya, versi Pygame-nya, kemudian ada hello from Pygame-nya itu selalu muncul. Jadi nanti teman-teman lihat di bagian ini, game selesainya. Ini akan terprint ketika dia tidak lagi melakukan loop di game-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita udah sampai ke bagian mana nih? Ini buat bagian variabel program utamanya juga sudah di game-nya ini untuk kondisinya. Kemudian buat jendela aplikasinya juga sudah 700-500 dan kasih nama. Boleh namanya terserah bebas. Kemudian konfigurasi agar program dapat ditutup. Oke, sudah menggunakan yang for a event get saat tipenya itu quit. Nah, sekarang kita ambil yang mulai dari ini ya, yang baru ubah latar belakang ke gambar apapun, bebas nanti. Kemudian buat kelas untuk objek, game, rectangle, dan seterusnya. Nanti kita akan coba buat ini. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat di PowerPoint-nya tahapannya seperti apa. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, nanti kita akan coba tambahkan delay untuk menentukan frame yang akan kita tentukan supaya nanti bisa menampilkannya dengan smooth time delay-nya ini. Karena kalau kita buatnya terlalu cepat, nanti pergerakan animasinya pun juga akan cepat. Jadi kita tambahkan dulu time delay di sini untuk di bagian event-nya, di bagian loop-nya, time dot delay 50. Nah, ini kita tambahkan fungsi kita bisa langsung pakai ini nggak? Ada perlu penambahan modul nggak? Oke, nggak ada ya. Jadi kita bisa langsung gunakan fungsi time yang ada di dalam Pygame ya. Kita nggak perlu lagi import modul time. Kalau teman-teman ingat di bagian materi kita sebelumnya, ada import modul time juga. Ini nggak usah, kita pakai time yang ada, fungsi time yang ada di bagian Pygame saja. Oke, ini kita close dulu. Udah kelar, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu memunculkan apa ini? Memunculkan terkait dengan background-nya. Oke, latar belakang dan objek game utamanya. Nanti pakai sprite. Nanti silakan teman-teman kalau mau searching di di Google untuk ngambil gambar boleh, atau langsung menggunakan yang ada di sini. Kita gunakan fill aja juga boleh. Nah, kita coba dulu yang bagian fill dulu ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan warna di dalam window kita. Kalau tadi kita masih ngeblank hitam tulisannya, kita bisa tambahkan fill. Jadi window-nya itu kita tambahkan fungsi fill. Ini window ya, bukan Windows. Window dot fill. Color-nya apa? Bebas. Kita pakai kombinasi red, green, blue. Misalnya red. Kita ambil yang red ya. 255 0 0. Jadi saat di running harusnya nanti warnanya jadi merah. Nah, kayak gini. Jadi warnanya jadi merah. Nah, ini kombinasi red, green, blue ini teman-teman bisa pakai atau bisa jadikan pedoman itu di W3 School. Ada nggak di sini linknya? Oke, nggak ada. Mister akan coba search di sini W3 School RGB. Nah, ini
Teman-teman bisa ngambil di sini. Jadi kalau teman-teman ingin mengatur warnanya, silakan atur di sini warnanya apa, nanti muncul RGB-nya di sini. Yang teman-teman copy mulai dari kurung buka, kurung tutupnya ya. Bukan cuma dalamnya ini aja. Jadi mulai dari kurung buka, kurung tutupnya di copy, misalnya seperti ini, di copy, kemudian masuk ke sini. Teman-teman masukkan lagi di sini. Jadi ini ada dalam kurung, ada 2 kali. Nah, ini tuple namanya. Jadi kalau kita running, harusnya nanti warnanya akan sama seperti yang di RGB tadi. Warnanya coklat kayak gini. Ya, nah ini bisa teman-teman lakukan dalam inisiasi variabel. Misalnya warna sama dengan yang ini. Yang tadi warna coklat tadi ya, kombinasi RGB warna coklat. Kemudian teman-teman tinggal masukkan variabel warnanya. Jadi kalau di running, nanti sama hasilnya. Tapi lebih clean ya ke ini code-nya. Nggak terlalu banyak apa nih nested bracket di dalamnya, jadi nggak bingung nih, pembacaannya clear kalau ini adalah kombinasi warna dari tuple RGB. Nah, ini boleh kayak gini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian sini materinya. Mister ini dulu aja deh, Mister Salin. Silakan nanti teman-teman kalau mau bereksplorasi di warna, Mister kirim di chatnya sini ya. Oke, Mister matiin yang nggak dipakai. Oke, sekarang ke sini lagi. Sekarang kita masuk ke bagian mencoba untuk menampilkan objek yang berupa picture. Kalau tadi itu warna, sekarang kita tampilkan dalam bentuk objek yang kita dapatkan dari aset di Google dan sebagainya, yang filenya JPG, PNG dan seterusnya. Nah, di dalam koordinatnya si Pygame itu pojok kiri atas itu adalah 0,0 ya. Semakin ke kanan, maka dia akan semakin besar nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai maksimalnya berapa. Semakin ke bawah juga sama, semakin besar nilainya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau dia batasannya seperti ini, berarti maksimal dia itu harusnya 700 pixel ke kanan. Ke bawahnya 500. Ini kan width dan height. Jadi ke bawahnya maksimalnya mentok ke bawah itu adalah 500. Kalau kita menggunakan ukuran window seperti ini. Sama kayak kalau punya Mister ya, 700 500. Jadi bentuknya itu dia akan melebar 500 ke bawah. Oke. Sekarang back ke sini, kita bisa gunakan window bleed ya untuk menampilkannya. Nah, kondisi koordinatnya itu berarti kalau kita ingin full coverage di dalam window kita, berarti kita masukkannya itu di koordinat mulai dari 0,0. Karena proses penggambarannya itu mulai dari ujung sini terus turun ke bawah. Sampai ke ujung yang dia disesuaikan. Tampilannya itu berapa ukurannya. Jadi dimulai dari ujung sampai ke bawah. Kalau dia memang lebih dari window kita, maka dia akan kepotong nih di sebelah kanannya. Kalau nggak kita lakukan penyesuaian di bagian ukurannya. Ya, jadi nggak kita resize sama sekali, kita langsung pokoknya picture-nya itu apa adanya kita tempelkan di bagian latar belakang kita. Nah, kita gunakan image.load untuk melakukan inisiasi objek ke dalam picture yang udah kita tentukan. Nanti picture-nya kita transform. Nah, ini yang tadi Mister bilang, kalau kita ingin membuat dia ukurannya pas dengan bagian layar kita, maka kita perlu melakukan transform dulu. Transform.scale. Jadi picture-nya nanti kita akan transform. Jadi fungsi ini kita gabungkan dengan fungsi yang ada di objek yang ada di image-nya. Nah, Mister coba dulu buka di ini, ada nggak sih Mister? Nah, Mister punya background seperti ini misalnya. Nah, ini ya gambar planet. Nah, Mister mau ini dimasukkan supaya dia nanti akan muncul di window Mister. Jadi yang pertama Mister lakukan adalah melakukan initiate dulu, image sama dengan image.load. Kemudian Mister memasukkan argumennya yang berupa alamat dari background.jpg ini. Klik kanan, pilih yang copy relative path. Kemudian paste di sini. Ini adalah kondisi si path-nya background.jpg. Dapat kita image-nya ini, kemudian kita buat kalau di sini selanjutnya kita buat transform.scale-nya. Apa yang terjadi kalau nggak pakai transform? Nah, kita cek dulu. Kita lihat langsung aja.
Kita buat di sini window.bleed. Tadi kan untuk menampilkan layarnya kan kita gunakan window.bleed ya. Fungsinya fungsi bleed. Kemudian kita panggil image-nya, image. Kemudian koordinatnya mulai dari 0,0 karena kita mau dia digambar dari pojok kiri atas sampai ke bawah. Sekarang Mister coba running. Yang terjadi adalah sekecil ini karena Mister ukurannya bukan 700 kali 500. Kecil. Nah, supaya dia full coverage, maka kita sesuaikan dengan menggunakan fungsi transform. Jadi kita buat di sini transform dot scale. Balik gak? Scale apa transform? Scale dulu apa transform dulu? Oh bener ya. Transform scale sama dengan kita masukkan picture kita, kemudian kita transform berapa. Jadi picture kita di sini adalah image, kemudian kita transform menjadi ukuran 700,500. Sekarang kita coba running. Tuh, masih sama. Kenapa? Karena kita memasukkan kondisinya yang masih image, bukan yang transform.scale. Supaya dia bisa masuk ke dalam kondisi yang transform scale-nya, berarti kita langsung masukkan ke dalam, kita perlu membentuk objek baru. Misalnya di sini. Kita buat di sini dulu. Nah, ini kita buat langsung ke dalam nested structure-nya di bagian image kita. Jadi transform.scale-nya ini kita buat nested, jadi kita hilangin ini. Kita buat nested. Ini kita cut, kita masukkan di sini. Salah. Yang kita cut ini. Supaya langsung masuk ke dalam image kita sini. Dan ini kita naikkan. Mister tutup. Jadi yang bagian image tadi kita langsung masukkan sebagai argumen dari transform.scale di bagian argumen pertama. Ini argumen pertamanya. Kemudian kita set lagi argumen kedua untuk menentukan ukurannya. Baru kita bleed. Kalau yang tadi mau dipisah, bisa juga. Nanti Mister akan coba tunjukkan. Jadi seperti ini. Kalau mau dipisah tadi, kalau ini kondisinya kayak gini tadi, ini Mister komen dulu. Tadi kan bentuknya kayak gini ya. Gak ada transformnya, langsung image load seperti ini. Oke, kalau mau dipisah, kita buat image lagi jadinya. Image resize sama dengan yang transform ini, baru kita masukkan. Tadi kan bentuknya gini ya. Transform.scale image, 700,500. Bro. Tapi di dalamnya akan kita rubah jadi image resize supaya apa? Dia mendapatkan kondisi yang sudah ditransformasi. Kalau tadi tanpa merubah image yang ada di dalam sini variabelnya atau objeknya, sekarang merubah image jadi image resize. Hasilnya gimana? Sama. Tapi code-nya jadi ada 2 baris. Kalau tadi kita bisa efisien ke 1 baris, kemudian kita nggak perlu objek lagi untuk menginitiate resize-nya, lakukan aja satu nested structure seperti ini. Jadi ini kita komen, kemudian kita jadiin lagi image. Oke, sekarang kalau kita running, sama hasilnya. Nah, untuk gambar backgroundnya silakan teman-teman nanti ambil dari Google, boleh dimanapun, bebas. Oh ya, ini bebas. Kemudian nanti masukkan di sini. Cara memasukkannya, misalnya teman-teman punya objek atau gambar tadi, Mister contohkan di sini. Space image. Nah, ini klik kanan, kemudian save image. Teman-teman save dimanapun. Misalnya ini contoh. Mister save di download ya. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Ini kan save di download ya. Kembali ke bagian ininya, ke bagian Visual Studio Code-nya, klik kanan. Kemudian apa ya? Bukan klik kanan. Berarti yang ini. New file. Nggak muncul juga. Nggak ada pilihannya ya.
Oke, nggak ada pilihannya, berarti kita langsung drag and drop saja. Ini kita buka file di dalam downloadnya, kita drag, masukkan ke dalam Visual Studio Code-nya, taruh di sini. Pastikan ini warnanya jadi kayak grey gini ya, kemudian kita lepas. Nanti dia akan masuk di sini sebagai contoh.jpg. Ya, clear ya. Atau kalau mau pakai yang ada di sini, kita nggak bisa pakai menu bawaan yang ada di sini karena nggak muncul. Kita pakai yang file, kemudian open file. Open file nggak ada ya. Edit. Ya, open file harusnya ya. Open file, kemudian ambil yang di download, mana tadi? Download, pilih yang contoh. Misalnya ini kita kasih nama contoh 1 ya. Tadi kan contoh udah ada. Kita pilih yang contoh, open. Nah, ini kita tarik sini. Nah, masuk sini. Jadi kita bisa drag dari sini, atau yang kayak tadi boleh dari sini drag and drop. Oke ya, itu cara memasukkan ke dalam Visual Studio Code kita. Nah, kalau udah masuk ke sini, jangan khawatir, ini bakalan ke save ya teman-teman. Nggak perlu lagi kita klik Ctrl S dan sebagainya, udah otomatis save. Mister close dulu sebelah kanan, yang nggak dipakai close, 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 close. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, untuk mengimport aset ke dalam Visual Studio Code kita. Selanjutnya apa yang belum? Background sudah. Mister. Yep. Punya saya ini kepanjangan apa gimana, Mister? Oh. Mister close dulu yang ini. Coba share screen punya Fatir. Fatir kan ya? Iya. Oke, coba. Pakai entire screen ya Fatir supaya Mister bisa lihat hasil code-nya. Hasil aplikasinya. Kalau pakai share screen-nya cuman Visual Studio Code nggak muncul, sama kayak punya Mister nanti. Yang lainnya gimana? Ada masalahkah untuk memunculkan gambarnya? Ini Mister. Ya, coba running. Invalid token. Oh, sebentar. Ini ada yang warna merah nih. Titiknya, coba di rename dulu. Screenshot tuh di rename jadi yang tanpa ada titik, tanpa ada underscore ya. Coba di rename dulu. Yang sederhana aja, apa background gitu boleh. Nah, BG juga boleh. Baru diketik di situ, di copy relative path, baru ke BG-nya. Sepertinya tadi ada gara-gara titik-titik tadi tuh. Pemisah titik-titik. Coba di running lagi. Apa nih? BG is not defined. BG is not defined. Tulisannya JPG. Ini nggak Mister? Tanda kutip. Iya, tanda kutip. Betul. BG JPG-nya di tanda kutip. Kurungnya itu jangan ikut tanda kutip. Oh iya. Kelewatan. Oke. Apa yang muncul? Pygame surface, jendela, bleed. Di bleed-nya itu perlu kita memasukkan argumen gambarnya, Fatir. Jadi argumen pertama gambar, baru nanti koordinat. Jadi di depannya 0,0 itu ada gambar dulu, diketikkan objek gambarnya, bukan objek gambarnya. Ketik di nama variabel gambarnya, gambar gitu. Kan di baris ke-6 ini kan gambar ya? Iya. Nah, gambar baru koma 0,0. 0,0-nya itu dibuat tuple. Dikurung semuanya. Ya, nah itu kelebihan spasi itu Fatir, dirapikan dulu. Oke, coba di running. Oke. Widih, mantap. Ninja juga nih. Oke, yang lainnya gimana? Clear ya? Adakah yang masih bermasalah dalam menampilkan gambarnya?
ukurannya itu nggak ada masalah. Cuman gini, efeknya ketika teman-teman itu misalnya nampilin berupa vektor, vektor atau image ya, misalnya lupa. Kalau dia tuh kecil, kalau dibuat besar akan agak ngeblur ya, efeknya kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau buatnya yang dia high definition ya sesuaikan dengan ininya ya, sesuaikan dengan kalau bisa sesuaikan dengan backgroundnya. Lebih baik dikecilin daripada dibesarin karena bakal pecah. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Yang lainnya nanti boleh mengeksplorasi dengan kondisi yang lain ya. Kalau dia ternyata misalnya kok gambarnya apa adanya udah cukup besar, apa yang terjadi? Kalau dia ternyata apa adanya kok kecil, apa yang terjadi gitu kan? Boleh dieksplorasi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti hubungi Mister ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi gambar kelas udah. Kemudian objek rectangle dengan parameter lebar 90 dan sebagainya. Oh, ini nanti ini ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari PowerPoint kita, bentar. Ini untuk part 2-nya. Nah, ini nanti kita akan coba buat untuk yang bagian struktur programnya. Nah, nanti kita akan buat di minggu depan untuk pembuatan kelasnya dan bagaimana kita memanggil untuk sprite sprite ya istilahnya nanti masing-masing dari objeknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti kita akan pakai kelas juga ya, sama seperti yang di pembuatan apa kemarin ya? Pembuatan kita yang terakhir itu game apa ya terakhir? Oh ini, fast clicker. Sampai lupa Mister. Sama pakai itu. Nanti kita akan gunakan beberapa rectangle yang udah ada di situ. Tinggal kita copy aja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai sini. Aman semuanya untuk nampilin gambar dan sebagainya? Sudah clear? Kalau belum clear silahkan ditanyakan terlebih dahulu supaya nanti kita tinggal masuk ke bagian berikutnya itu tinggal jalan nih. Karena tadi itu kayak image load, transform, itu nanti kita akan pakai tuh di dalam kelas kita. Kalau teman-teman udah clear konsepnya, kelasnya tinggal jalan. Karena kelasnya nggak jauh beda dengan apa yang udah kita define di awal. Yang mana tadi? Yang ini. Jadi ini akan menjadi kelas atau metode. Nah, akan jadi metode, akan jadi itu bukan metode. Yang ini nanti transform scale-nya, kemudian ada rectangle-nya dan sebagainya, nanti akan jadi metode di situ. Kita akan buat kelas di sini di minggu depan. Kita akan coba terapkan itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi tinggal 3 ini lagi ya. Kelas untuk gambar tadi udah ya. Sekarang tinggal 2 ini lagi. Nah, 2 ini besok akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, misalnya akan sedikit review apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita wrap up sedikit. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Diinterupsi saja misternya. Mister ganti dulu ke window kita yang code kita di algoritmika. Nah, ini dia. Jadi tadi kita udah belajar terkait dengan bagaimana menggunakan IDE profesional. Di sini kita gunakan Algo Visual Studio Code yang udah kita modifikasi. Jadi udah dapat Python, udah dapat modul dan siap untuk di running program-programnya. Nah, nanti kita akan coba buat untuk sampai ke bagian penerapan animasi game dan bagaimana kontrolnya. Nah, di tahapan ini kita sudah sampai belajar terkait dengan bagaimana kita ngebentuk aplikasinya, mulai dari ukuran window-nya, kemudian dari penamaan window-nya, warnanya, kalau kita butuh warna, atau kita butuh image untuk di-load, kita udah pelajari di sini. Dan terakhir kita sampai di bagian transformasi scale-nya, ukuran berapa kali berapa kita bisa set up di sini, kita bisa sesuaikan dengan aplikasi window-nya, atau kita bisa lebarkan atau mungkin dikecilkan dan sebagainya. Kemudian dalam pembentukan game yang perlu kita ketahui di sini adalah kondisi yang nanti akan memberikan stop dari game kita berdasarkan dari while condition-nya ya. Nah, while condition ini kita bisa pakai variabel untuk sebagai alat bantu kita supaya while-nya ini jadi false. Tadi kita udah lihat bersama-sama Mister mencoba menggunakan break, tapi ternyata break-nya itu hanya di bagian sini aja. Karena dia ada multiple nested structure di sini. Ada for loop, kemudian ada if.
Nah, sementara jadinya brick-nya itu hanya akan membuat brick-nya di sini. Jadi kurang powerful untuk ngebuat brick-nya yang di bagian while condition-nya. Sehingga dengan kita menggunakan variabel, kita bisa lebih powerful untuk menghentikan while game-nya. Karena sifat dari while condition itu ketika dia false, maka dia akan menghentikan code yang ada di dalam sini. Oke, jadi kita buat false di sini. Ketika dia type quit-nya diklik, maka false-nya akan dimunculkan sebagai inisiasi dari game yang baru. Oke. Ada yang mau didiskusikan terakhir sebelum Mister tutup? Aufa, Azwa, Darel, Fatir, V, sama Bilkis. Semuanya udah berhasil menampilkan gambar? Ada yang belum? Silakan raise hand. Gambarnya bebas, teman-teman bisa explore, ambil di Google. Oke, gimana V? Iya V? Gimana? Sorry, tadi V kan ya? Mana? V atau siapa? Aufa? Oh, kepencet. Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan jangan suka sekali lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungin Mister ya. Sila sertakan screenshotnya supaya nanti Mister bisa tahu bagian mana yang error atau bagian mana yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Oke, kalau gak ada pertanyaan, Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sudah bergabung bersama Mister di pelajaran kita di modul 6, pelajaran lesson yang pertama terkait dengan pengembangan pengembangan programming dengan IDE dan pengenalan modul Pygame. Kita akan lanjutkan di minggu depan di jam 7 malam hari Senin. Terima kasih semuanya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week.